Gegara remblong, truk trailer menabrak 6 kendaraan di Jalan Nasional Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Tangerang, sebuah mobil menyeret sepeda motor hingga diberhentikan warga. Inilah video amatir sesaat setelah terjadinya tabrakan beruntun di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor, tepatnya di Tanjakan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 kendaraan yang terlibat tabrakan rusak parah. Diduga, kecelakaan terjadi akibat rem truk trailer yang bermuatan roda alat berat tidak berfungsi saat melintas di turunan Pamuruyan. Pengemudi hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan yang ada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan parah hingga 5 km. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dalam video ini mobil menyeret sepeda motor sejauh kurang lebih 5 meter di kawasan Sufarna Suwetera, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah pemotor berupaya menghentikan laju mobil, namun mobil terus melaju tanpa henti. Setelah berapa lama, sopir berhasil diamankan. Diduga ketika kejadian berlangsung, sopir dalam kondisi mabuk. Pihak Satlantas Polres Metro Tangerang menyatakan peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Senin kemarin, di mana sopir menabrak dan menyeret motor. Wajah tak berdosa, tabrak lari. Nyawa orang dibuat kayak nyawa kucing. Tidak ada korban luka. Insiden ini akhirnya diselesaikan secara damai. Dua sekolah internasional di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten mendapat ancaman bom melalui pesan singkat. Tim penjinak bom melakukan penyisiran di dua sekolah tersebut. Tim gabungan dari Gegana Polda Metro Jaya, penjinak bom dan Polres Tangerang Selatan menyisir dua sekolah internasional yang mendapat ancaman bom. Dua sekolah yang mendapat ancaman bom yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School, Bintaro. Setelah adanya laporan, polisi terjunkan tim untuk menyisir dua sekolah tersebut. Namun menurut Kapolres Tangerang AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak menemukan benda berbahaya di dua lokasi tersebut. Jadi sementara kita dalami, sementara kita melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan. Disampaikan ke WhatsApp maupun ke email ke pihak manajemen sekolah. Tentunya ya. Tentang bunyi ancamannya itu dari dua sekolah ini sama atau berbeda? Nanti kami akan sampaikan. Dalam waktunya dari Jakarta Nanyang sekolah yang di sini berapa lama, Pak? Pada saat pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari, ya. Namun kemudian di Jakarta Nanyang School itu diketahui pada pagi hari, untuk di Mentari Intercultural School itu diketahui pada siang hari. Ancaman bom untuk dua sekolah ini dikirim lewat pesan singkat dan email. Dalam pesan singkatnya, pelaku meminta uang tebusan $30.000 dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Meski mendapat ancaman, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku kejahatan kian nekat. Pencuri motor melepas tembakan saat akan ditangkap warga. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran dilakukan di depan kantor polisi. Aksi brutal kawanan pencuri motor terjadi di Bandar Lampung, Lampung. Kali ini terjadi di depan Rumah Sakit Bayangkara dan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Jalan Pramuka, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Aksi ini terekam kamera warga memperlihatkan dua pelaku melaju menggunakan satu unit sepeda motor. Salah satu pelaku terlihat melepaskan tembakan berkali-kali ke arah warga yang menghalangi. Warga hanya bisa melawan dengan melempari batu. Pelaku berhasil melarikan diri.
Memang benar itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Oktober ya 2025 sekira pukul 09.45 di pinggir jalan depan gerbang masuk Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Kota Bandar Lampung. Ada kejadian itu ada kapan? Untuk saat ini belum ada. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memburu para pelaku yang meresahkan warga. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang ketua RT menggagalkan pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku yang terpegor melepaskan tembakan hingga nyaris mengenai kaki korban. Dua pencuri motor beraksi di sebuah rumah di Jalan Petojo Sabangan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksinya diperkoki. Satu pelaku melepas tembakan hingga nyaris mengenai kaki ketua RT. Teriakan ketua RT membuat kedua pelaku panik dan kabur sambil menodongkan pistol pada sejumlah warga yang mengadangnya. Lah dari masjid jamaah bubar dengar suara pistol itu kan. Nah, terus lari ke Jalan itu Kesehatan Raya. Nah, terus pas lari sempat ngacungin pistol. Otomatis kan saya teriak. Pas saya teriak, maling panik kabur ke sana sambil ngacungin pistol juga ke warga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang berunjuk rasa di depan kantor pengelola JPM Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka keberatan atas tingginya harga sewa yang dibebankan. Para pedagang menyuarakan keresahan mereka akibat sepinya pembeli di JPM Tanah Abang dan aturan baru dari PT Mirati sebagai pengelola baru JPM. Masa aksi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Masa menolak berdiskusi secara tertutup dengan pihak PT Mirati. Menurut pedagang, harga sewa kios naik 2 kali lipat. Harga tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sewa di Blok A hingga F. Pedagang meminta tidak membayar sewa kios Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana di Tanah Abang, kita akan bertanya pada jurnalis iNews, Ayah Nufus yang kini berada di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang. Selamat siang, Ayah, apa alasan pedagang menolak berjualan di Jembatan Penyeberangan Multiguna ini? Iya, selamat siang Diana dan juga pemirsa. Jika ditanya alasan mengapa menolak untuk berjualan di JPM Tanah Abang ini, kami belum mengetahui pasti karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pada Senin kemarin ketika demo protes kenaikan atau harga sewa yang cukup mahal ini dilakukan, kios-kios memang sempat ditutup. Namun hari ini dari pantauan kami hampir 100% kios-kios yang ada di JPM Tanah Abang ini semuanya buka. Bisa Anda lihat di layar kaca, memang dari mulai ujung kiri hingga ke ujung bagian dari Blok A Tanah Abang ini semuanya hampir 100% dibuka sejak kami tiba di JPM Tanah Abang ini. Memang Diandra, di mana JPM ini memang panjangnya adalah sekitar 385 meter dengan lebar 12,6 meter dan memang cukup dipadati oleh kios-kios. Namun dari informasi yang kami dapatkan, tadi kami sempat bertanya ke beberapa pedagang begitu, memang aktivitas jual beli yang rendah di tahun atau beberapa bulan belakangan ini di JPM Tanah Abang ini, dan hal inilah yang kemudian membuat seluruh atau sejumlah pedagang yang ada di JPM Tanah Abang ini keberatan dengan harga sewa yang hingga kini mencapai 1,3 juta. Dan saya ingin bertanya langsung, apakah hanya satu orang saja yang keberatan dengan harga sewa kios ini atau memang sejumlah pedagang lainnya juga tidak setuju dengan harga sewa yang saat ini di angka 1,3. Selamat siang, Mas. Siapa namanya, Mas? Adri. Mas Adri. Mas Adri ini pemilik kios atau sewa? Pemilik.
Pemilik kios, Mas, boleh diinformasikan hingga saat ini betulkah memang harga sewa kios ini di angka 1,3? Benar, Kak. 1,3 juta ya. Menurut Mas Adri sendiri seperti apa pandangannya dengan harga ini? Dari ekonomi sekarang sih nggak stabil ya, Kak. Nggak kuat sih semua pedagang sih buat 1,3 ini. Meskinya ada diturunin lah gitu kan. Masnya dari tahun berapa di sini? Di tahun 2019 akhir. Di awal harga sewanya berapa? 5,6. 560. Iya. Sekarang sempat naik nggak sebelumnya? Langsung lonjak 1,3, Kak. 1,4 sih sebenarnya dulu. Terus ada demo lagi kita, terus diturunin lagi 1,3. Oke, baik. Berarti di angka 1,3 ini masih keberatan ya, Mas ya, untuk ekonomi? Masih keberatan banget. Ya. Memangnya seperti apa, Mas, sekarang ekonomi atau aktivitas jual beli di JPM ini? Sangat menurun drastis, Kak. Parah sekarang. Soal kadang-kadang kita juga nggak laris di pasar ini. Kadang kalau laris pun kita kayak 1, 2, 3 potong doang. Paling per hari. Paling banyak sih satu lusinnya susah banget, Kak. Memang dulu-dulu sempat jual per lusin gitu ya? Iya benar, tapi sekarang susah banget, Kak. Oke. Biasanya ramainya di bulan-bulan tertentu atau gimana, Mas? Ada nggak bulan tertentu yang ramai? Paling kalau sekarang kita ngarapin di bulan Ramadan doang ya, Kak. Paling itu doang sih. Harapannya, Mas, dengan ekonomi sekarang, hitung-hitungan dari para pedagang, cocoknya di angka berapa sih sewa kios ini? Kembali lagi 560, Kak. Kembali ya? Iya benar. Oke, baik. Bisa kembali lagi supaya perekonomian para pedagang stabil ya? Iya benar, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adri, atas wawancaranya. Ya, Diana dan juga pemirsa, hampir sama begitu ya dengan pedagang yang sebelumnya saya wawancarai, memang masih tidak setuju di angka 1,3 juta ini untuk sewa kios di sini karena memang ekonomi saat ini belum stabil, dan kita sama-sama berharap agar pedagang yang ada di jembatan penyeberangan multiguna ini dapat kembali berjualan dan mendapatkan profit yang lebih baik. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah pedagang kaki lima panik berhamburan saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat siang tadi. Keberadaan para pedagang juga dituding telah mengambil hak pejalan kaki. Sejumlah pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat dirazia petugas Satpol PP. Bahkan sempat terjadi tarik-menarik lantaran pedagang tak mau barang dagangannya diamankan petugas. Para pedagang secepat kilat mengevakuasi barang dagangan yang dijajakan di atas trotoar. Ketegangan mereda setelah petugas membiarkan para pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Razia digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar kawasan Pasar Tanah Abang. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding telah mengambil hak pejalan kaki. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita kontrol. Saat razia, petugas mengangkut lapak dan barang dagangan milik pedagang yang sudah beberapa kali terjaring. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diguyur hujan deras, gunungan sampah di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi longsor. Akibatnya antrian truk sampah terjadi hingga lebih dari 2 km. Gunungan sampah TPA Sumur Batu Zona 3 Bantar Gebang, Kota Bekasi longsor setelah hujan mengguyur sejak kemarin. Antrean truk sampah pun terjadi hingga lebih dari 2 km lantaran tertahan saat akan membuang sampah. Kondisi diperparah banyaknya alat berat yang rusak, para sopir truk harus menunggu berjam-jam. Kondisi longsor TPA juga membuat para sopir truk sampah khawatir. Khawatir, Pak. Khawatir tertimbun gitu ya? Takut taruh itu tertimbun longsor, lebih bahaya. Saya kalau longsor mah sering longsor, cuman nggak pernah kena mobil, nggak pernah. Sejak dioperasikan tahun 2001, TPA Sumur Batu dikelola dengan metode open dumping. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sistem yang digunakan seharusnya sanitary landfill. Pemkot Bekasi diharapkan menyiapkan teknologi pengelolaan sampah modern seperti waste to energy yang ramah lingkungan.
Pencemaran sampah TPA ini juga merembet ke Sungai Ciketing dan Sungai Asem yang ada di dekat TPA Sumur Batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang di Tangerang Selatan, Banten hingga menimpa sejumlah kendaraan. Sementara diterjang angin kencang, tembok setinggi 3 meter ambruk menimpa puluhan motor milik siswa SMA di Tangerang Selatan, Banten. Video amatir merekam detik-detik pohon tumbang saat diterjang angin kencang di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Selasa siang. Sejumlah orang terdengar panik lantaran pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya, di Jalan Jombang Raya. Video amatir juga merekam sejumlah pohon tumbang di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren. Bahkan pohon tumbang menutup seluruh ruas jalan serta membuat kabel dan tiang listrik ikut roboh. Akibatnya pohon tumbang ini ruas jalan tidak bisa dilintasi pengendara. Waduh, mobilnya. Ya Allah, kasihan banget ya Allah. Sementara itu sebanyak 20 pohon tumbang di kawasan Setu dan Serpong. Bahkan sejumlah kendaraan pun rusak parah akibat tertimpa pohon. Saat ini petugas gabungan masih mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tembok roboh menimpa parkir motor anak sekolah SMA 11. Tembok parkiran motor setinggi 3 meter ini ambruk dan menimpa puluhan motor milik siswa SMAN 13 di Jalan Raya Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Tembok ambruk diduga akibat tak kuat diterjang angin kencang dan hujan deras. Para siswa dibantu warga mengevakuasi puluhan motor dari bawah reruntuhan. Tak ada korban, namun puluhan motor yang tertimpa reruntuhan tembok rusak berat. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang disertai hujan deras, puluhan rumah warga porak-poranda. Atap rumah warga berterbangan. Angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di Dusun Bonto Cinde, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya angin membuat atap puluhan rumah warga berterbangan hingga dinding tembok dapur porak-poranda. Usai peristiwa angin kencang, puluhan rumah warga terlihat tidak memiliki atap. Pemilik rumah pun hanya bisa menyingkirkan perabotan rumah untuk menghindari kerusakan. Sebut itu kurang lebih 31 rumah. 31 rumah. Apanya rusak itu semua rumah, Pak? Seng, balok. Oh, atapnya? Atapnya? Tembok juga ada yang rubuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Masih hati-hati dokter-dokter. Kan bertahap Bu, masih hati-hati dokter-dokternya. Berapa sudah? Berapa macam ni Pak Jiri? La ilaha illallah.
Pemirsa, setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo resmi ditutup. 67 orang meninggal dunia. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan sisa runtuhan. Lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing, sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang, termasuk potongan tubuh. 104 orang selamat, sementara 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Terkait ambruknya Ponpes Al-Khozini, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Nah, itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari Pemda. Jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Senin sore 29 September menjadi hari penuh duka, khususnya bagi para santri di Ponpes Al-Khozini. Bangunan yang sedang dalam tahap pengecoran mendadak runtuh, menimbun ratusan santri yang sedang sholat asar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprilia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Isak tangis warnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi. Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Milal lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari. Untuk yang Jeringi ini Abdul Fattah, ini yang Jeringi Asim Bambel, untuk yang Tambelangan Ali Rasmini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang saya mengetahui yang jadi korban? Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7. Termasuk yang kemarin yang ngajian. Total semua hemat Pak BBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang yang di Jeringi sama yang Tambelangan. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di pondok pesantren Al-Khozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Muhammad Azam Habibi, korban runtuhnya pesantren di Sidoarjo, tiba di rumah duka.
di Jalan Sidotopo, Jaya, Surabaya pada Rabu dini hari. Muhammad Azam Habibi meninggal dunia di usia 14 tahun. Saat ini duduk di kelas 2 SMP. Almarhum adalah salah satu dari puluhan korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Usai disemayamkan, jenazah Azam lalu disalatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman Islam Karangtembok pada pukul 3 pagi tadi. Menurut Sodi, kakek korban, Azam merupakan anak yang tekun dan rajin. Sebelum pondok pesantren ambruk pada Senin sore, sang kakek sempat menjenguk korban di hari Minggu. Hingga kini proses identifikasi jenazah masih berlangsung. 17 jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Keluarga santri Pondok Pesantren Al-Khozini mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur terkait tragedi robohnya bangunan musola yang menewaskan 67 santri. Salah satu wali santri menyatakan proses hukum harus ditegakkan. Ia meminta polisi untuk menegakkan proses hukum meski dirinya tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan semuanya kepada Polda Jawa Timur. Sementara itu polisi memastikan proses hukum akan dilakukan namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Hingga saat ini proses identifikasi jenazah di Polda Jawa Timur terus dilakukan dan masih tersisa 33 jenazah yang tersimpan di ruang pendingin dan menunggu hasil tes DNA serta tes medis untuk menentukan identitas jenazah korban. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, dia harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa. Untuk informasi terkini pemirsa proses identifikasi korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk, kita akan bertanya langsung kepada jurnalis iNews Henry Aprila yang kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Henry, apakah ada perkembangan terbaru dari proses identifikasi hari ini? Ya, untuk perkembangan terbaru di RS Bayangkara Polda Jawa Timur saat ini Diandra dan juga pemirsa, sedikit kalau kami memantau bahwa tadi baru saja disampaikan sekiranya untuk terbaru saat ini dari total keseluruhan korban yang berhasil dievakuasi dari runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, ada 170 korban yang berhasil dievakuasi dengan rincian 104 dievakuasi dengan kondisi selamat dan 67 meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, Diandra juga pemirsa, kalau informasi terakhir yang kami terima sekiranya ada 34 korban yang berhasil diidentifikasi dan kemudian sisanya ada 31 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi di RS Bayangkara yang berada di Polda Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya kalau sampai sejauh ini kami memantau, pihak dari wali santri memang sedang menunggu di pos BPBD yang disediakan di sekitaran dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menantikan proses dari identifikasi. Dan tentunya Diandra dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan proses identifikasi sendiri ini memang akan dikaitkan ataupun akan dipermudah dengan adanya pengumpulan data dari post-mortem dan post-antemortem, di mana dalam post-mortem sendiri ini akan melakukan pengecekan menggunakan gigi dari korban tersebut dan juga kuku maupun sidik jari dari korban, dan yang nantinya juga akan digunakan dalam maksud kami data dari pos antemortem ini akan menggunakan sejumlah data yang berhasil dikumpulkan dari keluarga korban, baik itu foto, kemudian juga foto gigi, foto wajah, hingga foto ataupun tanda lahir yang juga yang dapat dikenali. Karena sejauh kami memantau bahwa ada beberapa kendala, salah satunya adalah sidik jari yang juga ini akan juga mempersulit daripada pengidentifikasian beberapa korban yang masih dalam proses identifikasi. Dan tentunya sejauh kami memantau sampai sejauh ini belum ada informasi terbaru, karena informasi yang sebelumnya kami terima sekiranya di sore sampai dengan malam hari ini baru akan diupdate berapa jumlah korban yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Diandra, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, setelah proses evakuasi korban selesai, Polda Jawa Timur akan segera melakukan proses hukum atas ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Akibat ambruknya ponpes, 67 santri yang sedang menimba ilmu harus kehilangan nyawa. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas kemarin Senin menegaskan Polda Jawa Timur akan melaksanakan penegakan hukum atas ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, proses penegakan hukum baru akan dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pakar Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, mengingatkan proses evakuasi reruntuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Tapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Kini, pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban selamat dan 67 santri meninggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu Menteri Agama Nazaruddin Umar. Rencananya akan dibentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren di seluruh Indonesia yang sudah ratusan tahun. Menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Terkait hal ini, Menteri Agama Nasaruddin mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pendataan. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakra. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang memiliki persetujuan bangunan gedung. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Untuk membahas prediksi laga hidup mati Indonesia menghadapi Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat siang, Bungkus, apa kabarnya? Selamat siang, Diandra. Alhamdulillah baik. Baik. Bungkus, dengan pemain yang sudah disiapkan oleh Coach Patrick Kluivert nih, seperti apa jalannya pertandingan nanti, prediksinya atau peluangnya kan seperti apa nih, Bung?
Iya, saya sebetulnya melihat bahwa yang dihadapi Indonesia ini kan sebetulnya bukan lawan baru ya. Kita sudah bertemu dengan Arab Saudi di kualifikasi sebelumnya, 2 kali pertemuan dan hasilnya cukup bagus. Jadi secara teoritis kita sudah kenal cara main lawan, sehingga Coach Clifford bersama tim pelatih sudah tahu apa yang harus disiapkan, strategi apa yang akan disusun, dan bagaimana cara merespon permainan Arab Saudi. Karena itulah saya pikir sekarang ini penting bagi kita untuk menepikan persoalan-persoalan non-teknis dan fokus ke persoalan teknis. Karena kita sudah tahu cara mainnya lawan dan kita punya peluang untuk mengalahkan mereka. Kita fokus saja ke situ. Baik, secara head to head berarti optimis ya Bung ya? Iya, bukan cuma secara head to head. Kita juga secara materi pemain sekarang ini kan lebih baik. Jadi dibanding 2 pertemuan sebelumnya di mana kita juga tidak kalah, kita sekarang lebih lengkap timnya. Kita sudah punya tambahan pemain yang menurut saya sangat baik penampilannya untuk membantu mempertajam lini depan. Ada Emiliano Jonathan, Ragnar juga sekarang sudah pulih dari cederanya. Ole juga kemungkinan besar bisa main meskipun mungkin tidak 90 menit. Jadi materi pemain yang kita miliki untuk putaran keempat ini sebetulnya sudah sangat baik. Kita memang kehilangan Audero di bawah Mister Gawang, tapi kita masih punya Martin Paes, masih punya Nadeo, sehingga sebetulnya kita cukup optimis bisa mengarungi putaran keempat ini dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Baik, untuk Martin Paes sendiri kan kemarin sempat dikabarkan cedera dan baru saja pulih. Menurut Bungkus sendiri ini akan optimal tidak untuk bermain di laga nanti? Pelatih itu tidak akan memasukkan pemain ke dalam line up kalau dia tidak siap main. Kemarin kan Martin Paes itu sudah masuk line up di klubnya di Dallas waktu pertandingan terakhir, meskipun belum main. Tapi bahwa dia masuk line up menunjukkan bahwa dia layak main. Karena itu saya pikir ya kita lihat nanti kondisi terakhir ya nanti malam apakah kondisinya memang betul-betul sudah siap. Tapi kalau melihat bahwa faktanya dia sudah masuk line up, artinya kondisinya sudah siap untuk main. Dan saya sangat berharap Martin Paes bisa siap untuk pertandingan malam ini. Karena pertandingan malam ini sangat krusial, kita butuh kiper yang kuat. Bukan berarti Nadeo atau Hernando tidak kuat ya, tapi Martin Paes punya pengalaman di pertandingan-pertandingan krusial dan tampil bagus. Jadi kan sebelum Audero datang, Martin Paes itu adalah kiper kita nomor 1. Dan ketika Audero datang memang posisinya agak sedikit tergeser, tapi kualitas Martin Paes bersama Audero itu sebetulnya kurang lebih hampir sama, bedanya tipis sekali. Pengalaman Martin Paes bermain menghadapi lawan-lawan di Eropa, di Liga Amerika juga, itu akan sangat membantu kita di pertandingan krusial seperti putaran keempat ini. Baik, nah filosofi sepak bola yang diusung oleh Coach Patrick ini kan lebih ke menyerang, ofensif dan juga atraktif nih Bungkus. Ini cocok tidak untuk melawan Arab atau juga Irak nanti? Iya, sebetulnya sih setiap pelatih itu menyikapi setiap pertandingan itu berbeda ya. Menghadapi Arab akan berbeda dengan menghadapi Irak. Seperti hanya waktu menghadapi China Taipei, itu kan menyikapinya berbeda dengan ketika menghadapi Lebanon ya. Karena itu saya pikir meskipun kita punya filosofi sepak bola ala Clifford ya dengan latar belakang sebagai orang Belanda di mana sepak bola permainannya menyerang dengan 4-3-3, tapi jangan kaget kalau di lapangan nanti ada hal-hal yang agak pragmatis yang dipilih oleh Clifford untuk menyesuaikan dengan situasi pertandingan. Misalnya nanti di pertandingan jangan kaget kalau Clifford bermain dengan dua atau pivot, gelandang tengah gitu ya, itu jangan kaget. Kalau Belanda itu kan rata-rata main dengan formasi 1 gelandang tengah ya, 4-3-3. Tapi kalau Clifford malam ini memainkan 2 pivot, 2 gelandang bertahan, itu bukan hal yang mengejutkan. Karena memang tim butuh lapangan tengah yang kuat untuk menghadapi permainan Arab Saudi. Arab Saudi saya perkirakan akan bermain agresif. Mereka akan berusaha bermain ngotot, menguasai lapangan tengah, banyak melakukan serangan-serangan dari 2 sisi sayap, banyak bola-bola direct ke depan. Dan kita butuh gelandang tengah yang kuat yang bisa membantu pertahanan. Apalagi ada kemungkinan sekarang kita bermain dengan formasi 4 ya, di belakang artinya hanya ada 2 center back. Biasanya kan ada 3 center back, sekarang tinggal 2. Itu butuh gelandang tengah yang lebih kuat. Jadi nggak kaget saya kalau misalkan nanti dimainkan 2 gelandang tengah sekaligus sebagai pivot. Baik, Bungkus, ada kekhawatiran juga nih dari warganet begitu soal wasit. Wasit ini kan asal Kuwait, ada kekhawatiran akan adanya keberpihakan terhadap Arab Saudi atau adanya ketidaknetralan di wasit ini. Tanggapan Anda seperti apa?
Saya justru tadi yang saya sampaikan, saya berpikir kita ini nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya non-teknis ya. Karena yang seperti itu sebetulnya pengaruhnya terhadap pertandingan tidak terlalu besar kalau kita mampu bermain dengan baik. Kalau kita mampu mengembangkan strategi permainan yang disiapkan oleh pelatih, pemain bisa menerjemahkan dengan baik di lapangan. Peran wasit itu saya pikir bukan faktor penentu. Dia hanya orang yang mengadili pertandingan di lapangan, bukan menentukan hasil akhir. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berpikir negatif tentang keberadaan wasit dari Kuwait, karena pada dasarnya itu bukan wilayah kita, itu wilayah yang otoritasnya ada di tangan penyelenggara pertandingan. Dalam hal ini FIFA dan AFC. Kita fokus aja ke pertandingan, di mana kita punya otoritas untuk menentukan hasil akhirnya, punya otoritas untuk menyiapkan strateginya, punya otoritas untuk menentukan bagaimana cara kita bermain. Itu saja fokus kita. Kalau kita bisa, seperti yang saya bilang tadi, bisa bermain dengan baik, bisa menerjemahkan instruksi pelatih, skema bermainnya tepat, tidak mustahil kok kita menang siapapun wasitnya. Baik. Terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung dengan Anda siang hari ini. Tentunya kita berdoa agar timnas Indonesia ini bisa menampilkan performa terbaiknya nanti. Terima kasih Bungkus, selamat siang, salam sepak bola. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkap suasana kamar ganti Timnas Indonesia sangat kondusif jelang laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Dalam sanubari setiap pemain berkobar tekad untuk menang serta mental petarung sejati. Selain skill dan daya fisik, faktor mental dan spirit bakal turut menentukan langkah Timnas Indonesia saat melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Arab Saudi menangguk keuntungan karena bermain di depan pendukung fanatiknya dalam momen krusial. Namun Sumarji memastikan skuad Garuda tidak akan gentar menghadapi dua tim tangguh Timur Tengah tersebut. Apalagi Arab Saudi punya ambisi melunasi utang karena dua pertemuan terakhir hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Dari sisi mentalitas, Jay Itzes dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur demi sebuah pembuktian. Berikutnya yang berkaitan dengan soal beberapa prediksi yang menilai bahwa Timnas Indonesia tidak akan mampu, silah-silahkan saja. Dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain, untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras, dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Sumarji memaparkan jajaran pelatih terus membangun suasana kondusif tim dan menjaga kekuatan mentalitas pemain. Meski bakal ada sejumlah pemain yang bakal dicoret terkait kuota 23 pemain, suasana kamar ganti pemain tetap sangat baik. Sumarji menilai dalam hati setiap pemain benar-benar tertanam mental petarung dan mental juara. Skuad Garuda menjalani 2 laga berat di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dini hari nanti Timnas akan hadapi Arab Saudi dan minggu besok Timnas akan hadapi Irak. Laga Indonesia kontra Arab Saudi akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah Kamis dini hari. Timnas bisa optimis karena di laga terakhir melawan Arab tahun lalu mereka raih kemenangan. Usai lawan Arab Saudi, Timnas akan hadapi Irak pukul 2.30 dini hari pada Minggu 12 Oktober 2025. Laga kembali digelar di King Abdullah Sports City Jeddah. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi titik penting Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, seorang pria di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan menembak temannya hingga tewas saat berboncengan motor dengan istrinya. Pelaku sakit hati karena diejek berutang uang di depan umum. Seorang pria warga desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat menembak temannya hingga tewas. Peristiwa tragis itu terekam kamera pengawas warga saat korban berboncengan motor dengan istrinya. Tiba-tiba pelaku langsung menembak korban yang mengenai dada korban sebelah kiri dan korban pun tak lama jatuh tersungkur hingga akhirnya tewas di lokasi. Pelaku dan korban diketahui masih warga satu desa yang berprofesi sebagai petani.
Pelaku mengaku sakit hati dan dendam pribadi kepada korban lantaran korban mengejek dirinya saat hendak berutang uang di depan orang banyak sehingga pelaku merasa dipermalukan oleh korban. Adalah karena dendam, sakit hati, dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan di momen pagi hari ini tadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi masih selidiki tewasnya seorang terapis wanita jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa, tempatnya bekerja di Pejaten, Jakarta Selatan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad perempuan di bawah umur di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari pihak keluarga dan rekan kerja korban. Dugaan sementara korban yang diketahui berinisial RTA terjatuh dari gedung Delta Spa Pejaten berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV. Ada dugaan loncat nggak sih Bang dari gitu? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Oke, berapa saksi yang diperiksa? Kami masih melakukan pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap keluarga korban dan para saksi yang ada di TKP, mungkin perkiraan sekitar 5 sampai 7 saksi sementara seperti itu. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di lahan kosong. Korban masih di bawah umur dengan ciri-ciri kulit putih dan rambut hitam. Sebelum ditemukan jasad, warga sempat mendengar suara teriakan. Ya udah, ini udah jatuh aja. Pakai baju tapi. Ada luka-luka nggak sih Bang? Kalau luka sih belum tahu sih, soalnya dari kejauhan juga sih. Dari kejauhan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga dari terapis wanita yang tewas di Pejaten melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga korban melaporkan adanya dugaan pemerasan dari spa tempat korban bekerja. Ya, sebelum dilaporkan meninggal dunia, kakak korban mengaku sempat berkomunikasi dengan korban. Lewat pesan singkat, korban ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa, berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah lantaran masa kerjanya belum sampai setahun. Korban semakin tidak betah dan tertekan lantaran gaji yang sebelumnya sebesar 5 juta rupiah saat bekerja di Bali tiba-tiba turun drastis menjadi 1 juta rupiah saat dipindahkan ke Jakarta. Korban sendiri baru 2 bulan bekerja setelah mendapatkan informasi lowongan dari media sosial. Sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Iya. Terus saya kan di situ menerangkan itu peraturan dari pemerintah apa bukan, kan nggak mungkin kalau dari pemerintah kan. Terus adik saya menjawabnya ya nggak tahu tuh, dia juga pusing katanya. Ya, hilang kendali sepeda motor yang dikendarai emak-emak nyelonong menabrak rumah warga di Bogor, Jawa Barat. Kencangnya kecepatan motor membuat tembok rumah jebol. Beginilah video rekaman CCTV detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sebuah motor metik yang dikemudikan emak-emak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Sebuah motor yang melaju cepat di jalur menurun dan langsung menghantam tembok rumah warga hingga bolong. Pengendara dan satu orang penumpang masuk ke dalam warung bersama motornya. Akibatnya, pengendara dan penumpangnya dilarikan ke rumah sakit mengalami patah tulang. Motor diduga mengalami remblong. Menurut warga, kejadian sudah berulang kali terjadi. Jalanan menurun yang cukup ekstrim membuat sejumlah pengendara yang melintasi jalur itu pun harus berhati-hati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bisa seorang ibu rumah tangga tewas di tangan perampok yang berpura-pura hendak membeli mobil korban. Pelaku yang sempat buron berhasil ditangkap polisi. Inilah video amatir saat petugas gabungan Resmo Polda Jambi, Satreskrim Polresta Jambi, dan Polsek Jambi Selatan meringkus pelaku perampokan Dede Maulana alias Diki, 33 tahun, warga Pelaju Palembang, Sumatera Selatan, yang merampok seorang ibu rumah tangga, Nidia Nofrin, warga Talang Bakung, Kota Jambi. Pelaku ditangkap di sebuah rumah indekos di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil yang dicuri pelaku dengan modus transaksi jual beli mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sempat mendatangi rumah korban setelah janjian jual beli mobil dengan korban. Menggunakan akun media palsu, berlanjut ke pesan singkat setelah pelaku datang dari Palembang. Keesokan harinya, pelaku mendatangi rumah korban, bermaksud untuk tes drive mobil. Namun korban menolak, pelaku marah langsung menganiaya korban hingga tewas. Pelaku melarikan diri membawa kabur mobil korban dan sempat mengganti plat kendaraan korban. Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halumoan Siregar menyebut pelaku merupakan seorang residivis yang terjerat kasus penipuan dan pernah mendekam 3 tahun di penjara. Kasus ini diawali dari transaksi jual beli mobil. Cerdiknya si pelaku dengan menggunakan medsos akun milik orang lain, dia melakukan komunikasi di rumah yang hanya ditempati oleh korban. Yang bersangkutan memaksa atau merampas dari kunci dan BPKB-nya, dan kemudian melakukan pemukulan. Ya, dipukul, mengakibatkan lehernya patah dan ada luka senjata tajam. Jadi sangat sadis. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, digegerkan dengan peristiwa perampokan seorang ibu rumah tangga yang tergeletak bersimbah darah di kamarnya. Diduga menjadi korban perampokan yang menyatroni rumah korban. Dari hasil penyelidikan polisi, 1 unit mobil korban yang sedang terparkir di halaman rumah Raib diduga dibawa kabur oleh pelaku. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Bisa seorang asisten masinis kereta api luka di wajah akibat terkena pecahan kaca lokomotif yang dilempari batu orang tak dikenal di perlintasan Kisaran. Pelaku pelemparan masih diburu. Inilah video saat lokomotif KA 2826 Pulau Raja Kisaran terhenti setelah asisten masinis kereta api mengalami luka di bagian wajah. Asisten masinis Rizky Nanda menjadi korban pelemparan kaca menggunakan batu oleh orang tak dikenal saat melintas di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, kaca lokomotif juga pecah akibat lemparan batu. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Agus, petugas Polsuska Kisaran, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini telah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah orang di sekitar lokasi kejadian. Yang mengenai kaca lokomotif dan mengakibatkan asisten masinis mengalami luka robek di bagian bawah telinga. Untuk pelaku sendiri apakah sudah teridentifikasi, Bang? Sampai saat ini kami masih mencari informasi terkait siapa pelaku pelemparannya. Mungkin nantinya diharapkan dari masyarakat ini bisa memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang mengarah ke pelaku pelemparan. Kasus pelemparan kaca lokomotif terus diselidiki dan memburu pelaku. Petugas mengimbau kepada warga
agar tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang melintas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, bisa apa jadinya jika ular berbisa jenis king cobra didapati berada di toilet rumah Anda? Ya, petugas damkar dikerahkan mengevakuasi ular tersebut. Petugas mengevakuasi ular kobra di toilet kamar mandi warga di daerah Kuranji, Kota Padang. Saat akan dievakuasi, ular kobra sepanjang 3 meter ini berada di atas kloset bersembunyi di balik kaleng. Ular dalam kondisi agresif dan melawan saat diamankan. Usai dievakuasi, ular kobra dibawa ke komunitas pencinta reptil untuk direhabilitasi dan dilepas liarkan ke habitatnya. Di tengah maraknya PHK job fair diserbu ribuan warga di Pandeglang, Banten, job fair yang membuka 900 lowongan kerja diperebutkan lebih dari 3.000 pelamar. Ribuan pelamar kerja menyerbu job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, Banten. Antrean pun terjadi, 15 perusahaan membuka lebih dari 900 lowongan kerja yang ditawarkan. Nganggur udah berapa lama? Berapa ya? 3 tahun. 3 bulan. Teh, dengan adanya job fair ini ngebantu nggak sih menurut Teteh? Ngebantunya gimana? Yang ngebantu banget untuk pengangguran gitu. Posisi lowongan kerja yang paling banyak ditaruhkan berasal dari sektor marketing, outsourcing, dan perdagangan. Warga berharap job fair juga membuka rekrutmen bagi karyawan tetap. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Selasa pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal, cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan, memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serli Joanda. Bukan supaya tidak antara kita dia, karena itu bukan semua di provinsi Sulawesi. Ya dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk tadi yang katakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil.
Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkeu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al-Haris, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa apresiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menerima keputusan pemotongan dana transfer pemerintah pusat tanpa protes. Padahal jumlah potongan tersebut menjadi yang terbesar dibanding daerah lain di Indonesia. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Nggak, tapi gini, itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia terciduk mencolek bos Danantara Rosan Perkasa Ruslani saat Presiden Prabowo Subianto singgung kerugian negara 300 triliun akibat tambang ilegal. Peristiwa ini terekam kamera wartawan. Berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan 300 triliun. 300 triliun. Ya, dalam kunjungan Bahlil bersama Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Menteri Bahlil Lahadalia tertangkap kamera wartawan mencolek Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani. Awalnya Presiden Prabowo menyebut rombongan baru saja meninjau rampasan negara dari 6 perusahaan swasta yang menyalahi aturan. Saat Prabowo membahas kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat tambang ilegal, saat itulah jari Menteri Bahlil mencolek Rusan. Namun hingga kini makna colekan Bahlil ke Rusan ini masih menyisakan penasaran warganet karena belum ada keterangan dari kedua menteri tersebut. Pemirsa, 3 Menteri Kabinet Prabowo kulineran di sekitar Jatinegara. Mereka rela naik motor menembus kemacetan, menikmati menu makan siang sate keroncong. Tiga Menteri Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan, Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, dan Nusron Wahid, Menteri Agraria, kulineran di sekitar Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka rela naik motor menembus kemacetan usai perayaan HUT TNI ke-80 di Monas. Tiba di lokasi, ketiganya langsung menikmati makan siang di Sate Keroncong yang terkenal menyajikan sate kambing lezat. Ketiga menteri tampak duduk santai di meja dan kursi yang sederhana. Nyanyian lagu pengamen jalanan juga mengiringi ketiganya menyantap menu tongseng. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bina Sentra Purna atau BSP, salah satu broker asuransi terkemuka. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan manfaat perlindungan finansial yang komprehensif serta solusi inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah. Guna memperluas akses dan layanan perlindungan asuransi, PT MNC Asuransi Indonesia sukses menjalin kerjasama strategis dengan salah satu pialang asuransi terkemuka di Indonesia, PT Bina Sentra Purna. Kemitraan ini tidak hanya memperluas jangkauan distribusi produk, tetapi juga menghadirkan layanan yang lebih profesional, transparan, serta perlindungan yang kompetitif bagi nasabah. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem asuransi umum di MNC Group. Sinergi ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi serta inklusi asuransi di Indonesia.
kerjasama dengan pihak Bina Sentra Purna yang merupakan anak perusahaan dari Bank BTN yang suatu langkah strategis buat kami. Kerjasama ini bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak dalam rangka memperkuat juga pelayanan kepada masyarakat dan nasabah kami semua. Ini senang bisa kerjasama dengan MNC yang sebelumnya sudah dengan MNC Live. Hari ini kita kerjasama dengan MNC General ya. Nah, keuntungannya pasti banyak banget. Saya berharap ada B2B di sini juga karena hari ini asuransi untuk mengcover risiko-risiko yang ada di kami. Kolaborasi antara MNC Insurance dan Bina Sentra Purna menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola industri yang baik, mulai dari pengelolaan premi, reasuransi, rekonsiliasi berkala, hingga perlindungan data pribadi nasabah sesuai regulasi dan standar industri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tahun perang merubah kehidupan warga Gaza menjadi perjuangan bertahan, mencari makanan dan obat-obatan, dan warga terus mengungsi walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Seperti inilah kondisi Gaza kini dan dulu, sebelum dimulainya perang Israel-Hamas yang hingga kini masih berlangsung. Jalanan Gaza yang dulunya ramai berubah menjadi pemandangan suram, kehancuran, dan kematian. Rekaman arsip menunjukkan kehidupan sehari-hari sebelum serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Warga beraktivitas seperti biasa, beribadah dengan tenang, dan berlibur di pantai bersama keluarga. Namun kini hanya tersisa potret memilukan. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing. Warga terus mengungsi walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Angan-angan masa depan berubah menjadi perjuangan bertahan, mencari makan dan obat-obatan. Sejak dimulainya perang di Gaza, tercatat lebih dari 67.000 warga tewas dan 169.000 lainnya terluka. Ya, bisa 2 tahun sudah Israel membardir Palestina. Berbagai penderitaan pun harus dialami oleh warga Gaza di tengah genosida berkepanjangan. Konflik Israel-Hamas di jalur Gaza Palestina telah berlangsung selama 2 tahun. Perang dimulai ketika Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan 1.200 orang. Kemudian serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 97.000 warga Palestina dan melukai 170.000 orang. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, banyak warga Gaza menderita gizi buruk dan kelaparan. Israel memblokade jalur distribusi bantuan untuk warga Gaza. Komisi Penyidikan PBB, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan masyarakat dunia menilai Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung solusi 2 negara. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menyatakan tidak akan ada negara Palestina. 2 tahun berlalu sejak konflik Hamas-Israel pecah 7 Oktober 2023 lalu. Untuk bertahan hidup, warga Gaza harus berpindah pengungsian sebanyak 5 kali, termasuk di lahan pembuangan sampah. Tenda-tenda darurat di Kamp Al-Zawaida didirikan di sebidang tanah di tepi pantai di samping tempat pembuangan sampah besar. Ini menjadi gambaran sekilas tentang kondisi kehidupan yang menyedihkan dari sebuah keluarga di Palestina usai perang Hamas-Israel yang meletus pada 7 Oktober 2023 lalu.
Para pengungsi menyelamatkan diri dan keluarga mereka tanpa membawa barang apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Pemilik lahan harus membersihkan sebagian lahan yang semula merupakan tempat pembuangan sampah agar para pengungsi ini dapat menggelar tenda mereka. نزحنا من غزة منذ بداية الحرب حوالي 5 مرات. أول مرة نزحنا فيها بشكل يعني إجباري، طلعنا بس بأواعينا، كانت الدنيا صيف ما خدناش ولا إشي معنا. رحنا على الزوايدة قعدنا يومين، بعدين رحنا على مخازن رفح وقعدنا تقريبا 7 شهور. Sedikitnya 67.000 warga Palestina terbunuh dalam 2 tahun terakhir, di mana setidaknya 20 diantaranya adalah anak-anak. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin atas kesepakatan perdamaian yang akan tercipta untuk Gaza. Trump membantah ada perselisihan antara dirinya dan Netanyahu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara atas isu perselisihan dirinya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Isu perselisihan ini muncul usai adanya laporan yang mengatakan Trump menelpon PM Israel itu memintanya untuk berhenti bersikap negatif dan menerima keputusan Mossad. Very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it. Di hadapan awak media, Trump juga menjelaskan bahwa sejauh ini Hamas cukup kooperatif dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. The people of Israel wanted to happen, but the people related to hostages, I mean, you see in Israel tens of thousands of people. They really want the hostages back, and they really want things to end. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal. Trump mengklaim kesepakatan ini bukan hanya mengenai Gaza, melainkan dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, ribuan bunga popi kertas yang ditanami benih disebar di luar Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid pada hari Senin untuk memberi penghormatan kepada para korban konflik Gaza yang hampir masuki tahun kedua. Rekaman menunjukkan bunga kertas bertuliskan kutipan di Plaza de la Provincia dengan perwakilan berbagai organisasi hak asasi manusia berkumpul di sekitarnya. Bunga popi tersebut mewakili 230.000 tanda tangan yang telah dikumpulkan organisasi tersebut untuk mengecam genosida di Gaza. Tercatat 67.160 orang telah tewas dan 169.679 orang terluka sejak Israel memulai serangannya di Gaza pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas berada di Kairo untuk merundingkan rencana perdamaian Gaza Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara Israel melanjutkan serangan militernya di daerah kantong tersebut. Di Jakarta, massa tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ustaz Felix Xiao ikut dalam aksi ini. Kita tuh serius. Massa menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa menyerukan protes terhadap blokade di Gaza yang dilakukan tentara Zionis Israel. Massa juga protes atas pencegatan kapal-kapal Global Sumut Flotilla saat menuju ke Gaza. Aksi dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Ustadz Felix Xiao. Untuk